Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Catatan Sang Kiai, di mana kali ini edisi spesial karena rekaman video saat ini diambil pada tanggal 1 Januari. Maka Catatan Sang Kiai mengucapkan selamat tahun baru kepada semua pemirsa, dan tahun baru ini mudah-mudahan menjadi catatan yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan muhasabah, yaitu introspeksi diri untuk kemudian tidak mengerjakan lagi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan meningkatkan perbuatan-perbuatan yang baik menurut Allah. Kali ini Catatan Sang Kiai akan menjawab dari beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama dari kolom komentar dari Ahmad Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan bagaimana hukumnya bila sang suami sudah mengucapkan talak sampai 2 kali kepada sang istri. Terus sang suami nggak pernah menafkahi sang istri, sedangkan istri yang mencari sendiri, malahan hasil keringat sang istri dimakan sang suami, sedangkan suaminya masih kuat kerja. Mohon penjelasannya. Begitu Buya, ini pertanyaan di kolom komentar dari Ahmad Junaidi. Monggo dijawab Buya. Ahmad Junaidi, pasti pertanyaan titipan. Iya. Karena yang tanya laki-laki. Iya, yang tanya laki-laki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Pertama tentang talak. Talak itu yang diperbolehkan adalah 2 kali. Jadi at-talaqu marratani. Di 2 kali, bukan 2 kali 1 ucap, enggak. Jadi 2 kejadian artinya. Bukan telak 2 begitu, Pak? Bukan. Jadi bukan 1 kali ucap, artinya substansi tolaknya itu 2 kali. Iya. Kemudian setelah itu maka seorang suami harus berhati-hati, karena kalau sudah ketiga kalinya maka tidak bisa rujuk kembali, kecuali harus nikah dengan orang lain, si istrinya itu. Nah, yang ditanya adalah tentang nafkah. Iya. Jadi nafkah itu adalah kewajiban seorang suami dan menjadi hak istri. Apakah itu suaminya pernah mentalaknya atau tidak. Jadi selama statusnya menjadi suami, maka nafkah adalah kewajiban seorang suami. Iya. Jadi tidak ada kaitannya dengan talak. Jadi istri mempunyai hak mendapatkan nafkah dari seorang suami. Nah, kalau seorang suami tidak menafkahi istrinya, ya jelas sudah tidak memenuhi atau tidak melaksanakan kewajiban. Kalau sudah tidak melaksanakan kewajiban, pertama ya berdosa. Kemudian yang kedua, istrinya boleh minta atau menggugat cerai. Gitu. Kemudian yang kedua, suami makan hasil keringat istri. Ya apalagi di suami yang tidak bertanggung jawab namanya. Tapi begini, kadang-kadang itu terjadi karena sentimental seorang istri. Jadi karena kesalahan istri juga. Iya. Karena apabila seorang istri kebiasaan sudah mendapat perlakuan tidak baik dari suaminya, maka kebaikan suaminya itu hilang. Betul. Maka itu yang menjadi
keburukan yang sangat buruk bagi seorang istri. Kata Nabi SAW, jadi idza qalatil mar'atu li zawjiha ma ra'aitu minka khairan qattu faqad habita 'amaluha. Seorang istri yang berani berkata kepada suaminya, seorang istri yang berani berkata pada suaminya, saya tidak mendapatkan kebaikan sama sekali dari Anda. Artinya kebaikan suaminya sudah tidak ada sama sekali di mata istri. Maka istri yang mengucapkan seperti itu, faqad habita amaluhu, maka amal kebaikannya semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kebaikan sang istri. Nah, itu kok seperti itu? Ya, begitulah seorang istri. Sehingga saya ulang, seorang istri yang sudah berani mengatakan, dan itu biasa, sering berani mengatakan bahwa kepada suaminya bahwa kebaikan suaminya sudah tidak ada di mata istri, maka amal kebaikan istri itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi SAW, uritun nar faraitu aktsara ahliha nisa. Saya oleh Allah dipersilahkan untuk melihat neraka pada waktu Isra Mi'raj. Iya. Ternyata ketika saya melihat gambaran neraka pada saat itu, penghuni neraka yang paling banyak adalah wanita. Jadi bukan tidak ada laki-laki, ada, tapi yang paling banyak adalah wanita. Kenapa? Maka Nabi menjawab, hunna yakfurnal ashir. Ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa seperti itu ya Rasul? Hunna yakfurna, karena mereka kafir. Banyak di antara wanita itu yang kafir semua. Terus sahabat bertanya, apakah kafir pada Allah? Tidak. Mereka kafir pada suaminya. Artinya tidak mensyukuri keberadaan suaminya. Iya. Itu yang dimaksud kafir. Jadi wanita yang selalu merasa tidak diberi keadilan oleh suaminya, merasa diperlakukan tidak adil oleh suaminya, sehingga mengatakan bahwa kebaikan suaminya sudah dihilangkan, maka wanita itu atau seorang istri yang seperti itu, maka amal baiknya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian seorang istri itu kan biasanya selalu menuntut keadilan dari hak orang lain, kan begitu. Itu kebanyakan istri, bukan untuk dirinya. Artinya bukan keadilan yang hak miliknya. Hak milik seorang istri kan diberi nafkah, ya diberi pergaulan oleh suaminya dengan baik, itu haknya. Sementara seorang suami kan di dalam dirinya punya kewajiban untuk orang lain lagi selain istrinya. Maka yang sering terjadi, kewajiban seorang suami untuk orang lain itu diminta oleh istrinya, sehingga artinya meminta hak orang lain itu yang dianggap adil oleh seorang istri. Nah, itu kesalahannya. Kalau kita bertanya kenapa seperti itu antara laki-laki dan perempuan kok tidak adil, itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kembali pada pertanyaan, kalau seorang suami sudah tidak memberi nafkah, ya sudah tidak melaksanakan kewajiban. Tapi bukan berarti seorang istri pas boleh durhaka, tidak. Tapi kalau menggugat cerai boleh. Boleh. Iya. Sebagai solusi untuk mencari jalan yang terbaik. Tapi ingat, itu boleh, bukan baik. Iya. Boleh, bukan baik gitu. Jadi ayatnya kan wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Jadi inna ta'nakum fala tabu alaihinna sabila. Jadi wanita yang
ada kekhawatiran bahwa akan nusyus pada suaminya, maka ya suaminya harus merubah, bertindak lebih adil, lebih bijaksana dan seterusnya. Iya. Untuk penanya, ketika terjadi seperti yang ditanyakan, maka seorang istri boleh menggugat cerai, namun bukan berarti baik. Itu kesimpulan dari jawaban Buya Dr. Ahmad Maskur LC MTHI.